Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini saya mau ajak kalian jalan-jalan sebentar ke dunia yang penuh ketenangan, keindahan, dan makna mendalam. Kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi belum tentu kita pahami secara utuh. Upacara minum teh dan filosofi di baliknya. Dengar kata upacara minum teh, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan Jepang dengan matchanya yang hijau pekat atau mungkin Tiongkok dengan gongfu cha-nya yang rumit. Tapi sebenarnya, upacara minum teh itu lebih dari sekedar ritual menyeduh dan menikmati teh. Ini adalah sebuah seni, sebuah meditasi, dan bahkan sebuah cara hidup. Bayangkan saja, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, tiba-tiba kita dihadapkan pada sebuah proses yang lambat, tenang, dan penuh perhatian. Setiap gerakan, setiap alat yang digunakan, setiap aroma yang tercium, semuanya punya makna. Ini bukan cuma tentang minum teh, tapi tentang merasakan momen, menghargai keindahan, dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam ke filosofi di baliknya, mari kita sedikit intip sejarahnya. Teh itu sendiri punya sejarah yang sangat panjang, berawal dari Tiongkok ribuan tahun yang lalu. Konon, Kaisar Shennong secara tidak sengaja menemukan teh ketika beberapa daun teh jatuh ke dalam air panasnya. Sejak saat itu, teh menjadi minuman yang populer, tidak hanya karena rasanya, tapi juga karena khasiatnya. Dari Tiongkok, teh kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Jepang. Di Jepang inilah, upacara minum teh atau chanoyu berkembang menjadi sebuah bentuk seni yang sangat terstruktur dan filosofis. Seorang biksu Zen bernama Eisai membawa teh dan ajaran Zen ke Jepang pada abad ke-12. Ia percaya bahwa minum teh bisa membantu para biksu tetap terjaga selama meditasi. Seiring waktu, upacara minum teh di Jepang tidak hanya menjadi praktik keagamaan, tapi juga menjadi bagian penting dari budaya samurai dan bangsawan. Tokoh-tokoh seperti Sen no Rikyu yang hidup di abad ke-16 memainkan peran krusial dalam membentuk dan menyempurnakan upacara minum teh Jepang yang kita kenal sekarang. Rikyu menekankan pentingnya 4 prinsip utama: wa, kei, sei, jaku. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi, bisa kita lihat bahwa upacara minum teh ini bukan muncul begitu saja. Ada sejarah panjang, ada perpaduan budaya, dan ada pemikiran-pemikiran mendalam yang membentuknya. Ini adalah warisan yang kaya, yang terus dilestarikan hingga kini. Oke, sekarang mari kita mulai masuk ke inti pembahasan kita, filosofi di balik upacara minum teh. Seperti yang saya sebutkan tadi, di Jepang, upacara minum teh sangat dipengaruhi oleh ajaran Zen Buddhisme. Ada beberapa konsep kunci yang menjadi pondasi filosofinya. Yang pertama adalah Ichigo Ichie, atau satu waktu, satu pertemuan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen seolah-olah itu adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki. Dalam upacara minum teh, setiap pertemuan dengan tamu, setiap cangkir teh yang disajikan adalah unik dan tidak akan pernah terulang sama persis. Ini mendorong kita untuk hadir sepenuhnya, memberikan perhatian penuh, dan menghargai kebersamaan yang terjalin. Coba kita renungkan sebentar. Seringkali kita hidup terburu-buru, melewatkan momen-momen kecil yang sebenarnya berharga. Kita sibuk memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, sampai lupa menikmati apa yang ada di depan mata. Filosofi Ichigo Ichie ini mengingatkan kita untuk melambat, bernafas, dan benar-benar merasakan kehidupan yang sedang berjalan. Selanjutnya, ada 4 prinsip yang digagas oleh Sen no Rikyu. Wa, kei, sei, jaku. Wa berarti harmonu. Ini bukan hanya harmoni antara tuan rumah dan tamu, tapi juga harmoni dengan alam, dengan lingkungan sekitar, dan dengan diri sendiri. Dalam upacara minum teh, semuanya dirancang untuk menciptakan harmoni. Dari pemilihan alat, penataan ruangan, hingga gerakan-gerakan saat menyeduh teh. Semuanya mengalir dengan lembut, tidak ada yang tergesa-gesa atau kasar.
Bayangkan, di sebuah ruangan teh yang sederhana namun indah, aroma teh yang menenangkan memenuhi udara, suara air mendidih yang pelan, dan keheningan yang nyaman. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan suasana yang harmonis, yang membuat kita merasa tenang dan damai. K berarti rasa hormat. Ini adalah rasa hormat terhadap tuan rumah, terhadap tamu, terhadap alat-alat teh, dan bahkan terhadap teh itu sendiri. Setiap tindakan dilakukan dengan penuh rasa hormat. Tuan rumah menghormati tamu dengan mempersiapkan segalanya dengan cermat. Dan tamu menghormati tuan rumah dengan menghargai setiap detail yang disajikan. Rasa hormat ini juga mencakup kerendahan hati. Tidak ada ego yang menonjol dalam upacara minum teh. Semua orang setara, fokus pada pengalaman bersama dan saling menghargai. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap makhluk dan benda di sekitar kita, mengakui nilai dan keberadaan mereka. C berarti kemurnian. Ini bukan hanya kemurnian fisik, seperti kebersihan ruangan dan alat-alat teh, tapi juga kemurnian hati dan pikiran. Sebelum upacara dimulai, tuan rumah dan tamu biasanya membersihkan diri, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Mereka melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu, kekhawatiran, dan ego untuk bisa hadir dengan hati yang murni. Kemurnian ini juga tercermin dalam kesederhanaan. Ruangan teh seringkali didesain minimalis, hanya dengan beberapa elemen penting. Ketenangan ini bukan berarti tidak ada suara atau gerakan, tapi lebih kepada ketenangan batin, kedamaian dalam jiwa. Di tengah upacara minum teh, kita diajak untuk menemukan ketenangan ini, melepaskan semua beban, membiarkan pikiran mengalir, dan merasakan kedamaian yang mendalam. Ini adalah momen untuk terhubung dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Selain keempat prinsip ini, ada juga konsep wabi-sabi yang sangat erat kaitannya dengan upacara minum teh. Wabi-sabi adalah filosofi estetika Jepang yang menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan, ketidakteraturan, dan kesederhanaan. Dalam upacara minum teh, kita bisa melihat wabi-sabi dalam penggunaan mangkuk teh yang mungkin tidak sempurna bentuknya atau memiliki retakan kecil yang justru menambah karakternya. Kita melihatnya dalam material alami yang digunakan, seperti kayu, bambu, atau keramik yang tidak dipoles terlalu mengkilap. Wabi-sabi mengajarkan kita untuk melihat keindahan dalam hal-hal yang sederhana, alami, dan menua. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang abadi, semuanya akan berubah dan mengalami keausan. Daripada menolaknya, kita diajak untuk merangkul ketidaksempurnaan ini sebagai bagian dari kehidupan. Coba kita pikirkan, di dunia yang serba sempurna dan instan ini, wabi-sabi menawarkan sebuah perspektif yang menyegarkan. Ini mengajak kita untuk menghargai keindahan yang tidak glamor, keindahan yang membutuhkan waktu untuk ditemukan, dan keindahan yang muncul dari proses alami. Jadi, ketika kita melihat sebuah mangkuk teh yang sederhana, dengan tekstur yang sedikit kasar dan warna yang tidak mencolok, kita tidak hanya melihat sebuah objek. Kita melihat sejarahnya, proses pembuatannya, dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Itu adalah keindahan wabi-sabi. Nah, teman-teman, dari semua filosofi yang kita bahas tadi, apa sih sebenarnya esensi yang bisa kita ambil? Upacara minum teh, dengan segala kerumitan dan kesederhanaannya, mengajarkan kita tentang pentingnya mindfulness atau kesadaran penuh. Setiap gerakan, dari membersihkan alat, memanaskan air, menyeduh teh, hingga menyajikannya, dilakukan dengan kesadaran penuh. Tidak ada yang dilakukan secara otomatis atau tanpa pikir. Ini adalah bentuk meditasi aktif, di mana kita melatih pikiran untuk fokus pada saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan banyak hal secara otomatis. Kita makan sambil melihat ponsel. Kita berjalan sambil melamun. Kita berbicara tanpa benar-benar mendengarkan. Upacara minum teh mengajak kita untuk berhenti sejenak dan membawa kesadaran penuh ke dalam setiap tindakan kita. Ketika kita menyeduh teh,
kita fokus pada suhu air, pada aroma daun teh, pada warna teh yang mulai keluar. Ketika kita meminumnya, kita merasakan hangatnya cangkir di tangan, mencium aromanya, dan menikmati rasa teh yang perlahan menyebar di lidah. Ini adalah latihan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen.